Setelah memancing dengan laras di sekitaran Jakarta, sekarang saya mau terbang ke Selayar untuk mancing bareng anak-anak muda di sini. Sebelum turun memancing, saya sudah janjian dengan teman-teman dalam perjalanan kapal feri menuju Selayar. Halo guys, aduh, sorry ya, saya telat. Oke, nah Strike Back Mania. Akhirnya nih saya udah ketemu sama teman-teman di sini. Kayaknya udah pada nunggu lama ya, maaf ya. Oke, jadi kami nih mau pergi ke Pulau Selayar. Nanti kita mau liburan di sana, menikmati keindahan alam yang ada di Pulau Selayar. Mancing Mania Strike Back, mantap! Untuk menuju ke Kepulauan Selayar, kami harus menggunakan kapal feri dari Tanjung Bira. Oke, Strike Back Mania, akhirnya kita udah sampai di Pulau Selayar setelah menempuh jarak kurang lebih 2 jam. Dan ini adalah salah satu destinasi yang kita tuju. Tapi nggak cukup sampai di sini aja, karena kita akan menuju ke Pulau Banguluang. Yuk. Terletak di perairan Laut Flores, wilayah Laut Kepulauan Selayar memang menjadi salah satu pelintasan migrasi ikan dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia dan sebaliknya. Arus yang kuat membuat banyak varian ikan yang betah hidup dan berburu makanan di sini. Andin yang baru mencoba memancing ternyata juga tak mau kalah untuk mencoba peruntungannya. Sedikit tutorial yang saya berikan, semoga bisa menjadi bekal buatnya ketika menghadapi tarikan tenaga ikan. Fish on! Bang Zan, kenapa ini Bang Zan? Bentar. Ikan. Strike ini, strike. Meski tergolong sebagai pemancing baru, namun Andin tampak cukup percaya diri dalam meladeni perlawanan ikan. Tangkapan pertama Andin mulai terlihat di permukaan. Mantap! Ini masih pemula, tapi hokinya luar biasa loh ini Andin, mantap sekali. Masyarakat lokal biasa menyebutnya ikan buah-buah. Ikan satu ini identik dengan corak batik yang menyelimuti sisiknya. Sebagai bentuk kamuflasenya, hidup di antara terumbu karang. Enak nih, soalnya Iya. satu keluarga dengan cablak ya, keluarga kurisi dia. Oke. Mancing Mania Strike Back, Mantap! strike! Pakai timah 1 kilo dan arusnya juga kenceng banget. Ikan yang lawan dia. Spot dengan kedalaman mencapai 100 meter, ditambah arus yang kuat menjadi tantangan tersendiri. Saya tentu juga tidak mau menyerah begitu saja. Bagaimanapun juga, ikan harus bisa saya naikkan ke kapal. Seekor ikan kurisi cablak akhirnya berhasil saya buat tak berdaya dan menyerah di permukaan air. Aduh. Oke. Akhirnya dapat kurisi cablak. Size-nya lumayan ini. Size remaja. Tuh, lembungnya aja sampai gede banget pantesan. Nah, tadi dia menghambat arus. Dia tuh benar-benar tipis banget ya bagian mulutnya. Oke, Mancing Mania Strike Back. Mantap! Ikan kurisi termasuk ke dalam keluarga kakap. Ikan ini banyak tersebar di perairan Indo-Pasifik yang bersuhu hangat. Mengetahui ikan-ikan dasar mulai agresif, Ulhak pun langsung menyiapkan umpan ikan layang filet untuk teknik dasarannya. Aroma amis daging ikan yang difilet akan mampu mengundang ikan predator untuk menyambarnya. Strike! Insting Ulhak memang patut diacungi jempol. Belum lama menyentuh dasar, tarikan tenaga ikan langsung didapatkannya. Mantap strike ya. Pakai dasaran Bang ya? Iya, dasaran Bang.
dasarannya amis. Oke, ada apa ini? Udah color. Cablak, Mas Bro. Double strike. Waduh, sebelah nih. Bang Rival ya? Wih, mantap, double strike nih. Oke. Mantap. Wih, lumayan, cablak. Oke, aduh, size-nya mantap nih. Dari tadi kita main jig nggak dimakan-makan. Kali ini dia main dasaran pakai umpan tanjan filet ya. Iya. Amis langsung nih, keren. Mancing mana strike back. Mantap. Bang Rival. Double strike. Langsung kita ke sana. Kita muter. Mana ini dia? Weh. Rival terus berduel dengan kekuatannya. Aduh. Dapat ya? Karena punya ini. Nyangkut ya. Ini umpan siapa nih? Aduh, lepas ternyata. Ya. Masih di bawah kayaknya enggak? Ini kan, Bang? Ini pancing siapa ini? Pancing siapa ini? Oh, bukan. Oh, nyangkut dia. Sesaat kami kira ikan yang menyambar umpan rival sudah lepas, namun ternyata ada umpan yang tersangkut. Harapan masih ada. Saya pun harus turun tangan membantu melepaskan tali pancing yang tersangkut. Udah mulai enteng Deko, berarti ini kayaknya ikan-ikan dasar ya dapat. Cablak kemungkinan. Tuh udah mulai kelihatan tuh. Akhirnya seekor ikan cablak berhasil dinaikkan rival. 4 ekor kurisi yang berhasil naik dalam waktu berdekatan menandakan kalau gerombolan besar ikan satu ini sedang main di bawah sana. Ini dia ikan cablak. Kalau di sini namanya apa, Bang? Lambogor kalau di sini namanya. Lumayan. Jadi ya benar aja nih udah mengalami dekompresi tadi. Setengah air langsung enteng, Bang ya. Oke, karena ini terjadi perbedaan tekanan yang terlalu cepat, jadinya dia keluar gini. Masih mana strike back? Mantap! Melihat dari kondisi laut, sepertinya teknik dasaran masih menjadi yang utama. Sembari nanti sesekali mencoba untuk jigging. Oke, ini sekarang saya pakai umpan layang filet. Jadi saya buang bagian kepala dan durinya aja, jadi seperti ini, dibelah jadi 2. Nah, kita coba cantel di bagian ekor ini karena sebelah sini dia keras, jadi lebih awet nantinya. Kondisi arus bawah yang semakin kuat tidak membuat kami menyerah. Justru kondisi seperti inilah tingkat agresivitas ikan menyambar umpan sedang tinggi-tingginya. Strike! Oke. Lihatnya tenaga tarikan ikan membuat saya penasaran dengan predator yang melahap umpan ikan filet saya kali ini. Setelah beberapa kali adu tarik tenaga dan menahan pergerakannya, akhirnya tenaga ikan saya rasakan mulai melemah. Seekor ikan angoli pun akhirnya menampakkan wujudnya di permukaan air. Kurisi kecil ternyata. Anggoli ini ya. Anggoli nih, lumayan. Masih satu keluarga lah sama kurisi cablak, ruby sniper dan lain-lain, masih satu keluarga nih. Oke, dan ini juga penyebarannya tersebar luas di perairan Indo-Pasifik. Jadi hampir di seluruh perairan yang ada di Indonesia yang konturnya bebatuan atau karang-karang dan kedalamannya di atas 100 meter biasanya pasti ada ikan seperti ini. Oke, mancing mana strike back? Mantap! Semakin sore ternyata Andin semakin gacor menunjukkan tajinya. Bang Zian. Wih, gede. Wih, luar biasa, mantap ini dia. Awas, kolong. Awas, kolong. Din, oke Din. Oke, naik, gulung lagi. Wih, gede Din. Tak mau kehilangan momentum, Andin terus berusaha menggulung tali pancingnya begitu merasakan tenaga ikan mulai melemah. Kurang dari 3 menit, Andin sudah bisa menguasai keadaan. Perlahan namun pasti, ikan berhasil digiringnya naik ke permukaan. Dogi dia dapat, dogi.
liar nih. Yang luar biasa nih. Memang gitulah. Biasanya orang-orang kalau baru pertama kali mancing pasti dikasih loh nih. Langsung dapet dogi luar biasa. Tuna nih. Aduh, mantap. Din, kenapa dinamakan Doktu Tuna tuh? Lihat tuh, Bang? struktur bijinya. Jadi dia seperti taring anjing dia. Tajam-tajam di kedua rahangnya tuh di atas bawah tuh. Pancing mana strike back? Mantap. Strike Back Mania tidak lengkap rasanya jika kami tidak memasak langsung hasil memancing tadi. Kami pun berbagi tugas, saya membersihkan ikan, Andi membuat sambal, Ulhak dan Sadam bertugas membuat perapian. Oke, jadi kami mau masak yang simple-simple aja nih di pinggir Pulau Bahaluang. Kita mau bakar ikan dan sambal khas Selayar nih. Namanya apa tadi? Selamunte. Sambal selamunte. Waduh, kayaknya istimewa banget nih. Saya juga nggak sabar gimana nanti rasanya. Oke, yuk langsung aja kita lanjut bakar-bakar lagi. Sambal selak munte merupakan salah satu sambal khas Kepulauan Selayar. Cita rasa yang pedas dan khas akan kami padukan dengan ikan bakar. Oke, jadi kita kali ini masak ada 2 ikan dengan jenis yang berbeda nih. Ada doktut tuna sama ikan kurisi sablak biasanya namanya. Tapi kalau di sini lambogro namanya ya. Nah, ini dia punya ciri khas rasa yang beda dia. Biasanya kalau ikan-ikan doktut ini ikan-ikan pelagis, dia dagingnya berserat. Tapi kalau ikan-ikan dalam kayak kurisi ini, dia punya rasa yang manis dan tekstur yang lebih lembut biasanya. Udah nggak pada sabar nih mereka buat nyantap ikan bakar plus sambal selamonte khas Kepulauan Selayar. Kalau saya ambil doktutnya dulu, karena belum pernah nih makan daging doktut seperti apa. Penasaran saya. Cocol dulu ya. Coba gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Teknik masak dengan para-para dapat memberikan cita rasa smoky yang khas pada daging ikan. Meski membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mematangkan daging secara merata, tapi hasilnya akan sebanding dengan rasanya. Jadi kedua ikan ini dia punya karakter rasa yang sangat berbeda. Kalau doktut tuna ini saya makan rasanya hampir kayak tongkol tapi kayak tenggiri juga. Dia berserat, dagingnya juga tebal. Nah, beda sama kurisi sablak ini. Dia dagingnya manis dan juga lembut. Kalau kata orang-orang tuh semakin dalam dia tinggal, maka ikannya tuh semakin manis dan dagingnya semakin putih. Memang bener nih, ada manis-manisnya gitu. Tapi yang spesial, sambalnya ketika masuk di mulut rasanya kayak di bang, pedesnya minta ampun. Setelah mancing, saya dan yang lainnya menyempatkan diri untuk mendatangi makam karang. Namanya saja sudah makam karang, jadi pasti pada penasaran seperti apa bentuk makamnya. Wah, aduh, mereka udah pada turun duluan ternyata. Duh, curang banget nih mereka. Jadi nih Strike Back Mania, makam karang ini terbentuk dari pertemuan 2 arus nih, antara arus barat dan arus timur. Dia berputar membawa karang mati dan terbentuklah gunungan karang yang seperti ini. Duh, saya jadi udah nggak sabar nih buat langsung snorkeling melihat gimana keindahan laut yang ada di bawahnya. Yuk. Wah, curang nih Ulhak nih. Air laut yang jernih dengan cahaya matahari yang menembus perairan menyajikan pemandangan bawah laut yang memanjakan mata. Banyaknya ikan dan karang-karang hidup menjadi tanda bahwa ekosistem di bawah sini masih sangat terjaga. Luar biasa memang keindahan alamnya. Bukan cuma makam karangnya, tapi di bawah lautnya juga luar biasa cantik sekali. Ikan-ikan dan terumbu karangnya masih bagus sekali di sini. Masing mana Strike Back, mantap!
Fenomena alami ini menjadi keindahan tersendiri yang dimiliki oleh Kepulauan Selayar.